Kita bisa percaya Tuhan Yesus Kristus karena kita punya Roh Kudus. Iya, tapi kalau penuh Roh Kudus, ini yang harus kita putuskan. Ini yang harus jadi komitmen kita. Usaha sungguh-sungguh kita. Rasa haus dan lapar kita. Kebutuhan besar kita, penuh Roh Kudus. Yang saya pikirkan tentang penuh Roh Kudus yaitu seberapa kita menyerahkan hidup kita, sepenuh apa kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Nah, sepenuh itulah Tuhan memenuhi kita, memimpin kita, menguasai kita. Nah, itu seberapa besar, seberapa banyak, sepenuh, segenap atau tidak kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Roh Kudus. Atau 50%, atau 75%, atau 90%. Yuk kita sama-sama nikmati firman Tuhan. Yang pertama di Daniel 5 ayat 11 dan 12. Ya. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh. Ya, sebagian orang tidak mengerti. Sebagian orang yang percaya dewa-dewa, yang menyembah dewa-dewa, mengatakan, menilai seperti ini. Penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, hikmat. Wah, ini yang kita butuhkan, bukan penyelesaian masalah. Yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku menjadi kepala. Katakan sama, menjadi kepala. Wow, memimpin. Dibutuhkan para bawahan, dibutuhkan para karyawan, dibutuhkan teman-teman, dibutuhkan orang-orang sekitar. Ayo pimpin kami, ayo tuntun kami, ayo beri petunjuk kepada kami. Wow, itu orang yang seperti itu, orang yang dibegitukan oleh banyak orang. Siapa? Yang punya hikmat, yang punya kecerahan, yang punya akal budi. Siapa? Orang yang penuh dengan roh Allah. Katakan sama-sama, penuh roh Allah. Oh Tuhan, kami semua mau penuh roh Allah. Jemaat, semua bisa. Tidak hanya Daniel, tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hampir saya mau ngomong Sem, Ham, dan Yafet. Keliru ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Yang ayat 12 ada kata-kata, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Sama-sama katakan, roh yang luar biasa. Jemaat, di masa-masa sulit kita butuh roh yang luar biasa, roh yang perkasa. Yang membuat kita bisa berdiri, yang membuat kita bisa tetap berdiri teguh. Wow. Roh Allah yang maha kuasa. Jemaat, kita betul manusia biasa. Kita betul manusia terbuat dari tanah, dari debu, dari lempung. Betul. Betul. Kadang-kadang kita manusia merasa lemah, kita merasa seperti cacing. Betul. Musuh kita besar, raksasa. Betul, kadang kita merasa kecil, lemah, tidak berdaya. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan mati ya Tuhan, aku tidak kuat Tuhan, tidak bisa aku Tuhan. Betul, betul. Nah, kita butuh penuh Roh Kudus. Kita perlu roh yang luar biasa. Kita perlu roh yang perkasa. Kita perlu Allah yang maha kuasa. Nah, ini ya. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak punya roh Allah. Haleluya, haleluya. Kalau Daniel, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa penuh roh Allah, bisa punya hikmat menyelesaikan masalah kerajaan,
masalah bangsa dan negara, masalah rakyat yang banyak. Jemaat, kita semua juga bisa seperti mereka, punya roh yang luar biasa. Bukankah kita juga manusia? Mereka manusia. Bukankah kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Sama, bukan? Ayo kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh buktikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita buktikan bahwa Tuhan kita tidak pandang bulu, tidak pandang rupa. Siapa saja, barang siapa, semua orang yang percaya, dia mengalami kemahakuasaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kita langsung ke perjanjian baru. Kisah para Rasul. Wow, ini kalau kita membaca kisah para rasul ini, kisahnya para rasul. Siapa para rasul? Manusia biasa seperti kita. Tapi yang mau dipimpin, mau dikuasai, mau dipenuhi. Yang menyerahkan segenap, sepenuhnya kepada pimpinan Allah Roh Kudus. Wah, ini keberhasilan yang luar biasa karena kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ada kata-kata penuh Roh Kudus. Ya, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat, ini kita butuh roh pemberani, bukan roh penakut. Tidak ada ketakutan dalam diri kita, yang punya roh Allah, roh keberanian. Haleluya. Memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran. Bukan apa kata banyak orang, tapi apa kata Tuhan, apa kata firman yang kita perkatakan, yang kita hidupi. Ini ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Yang mencatat langsung saya sebutkan, 55 ayat 59 60, 3 ayat. Kisah Rasul 7. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau boleh kita katakan ini, biasanya kita yang berdiri ya, yuk kita berdiri sama-sama, tepuk tangan, Pak Presiden datang, standing applause ya, menyambut ya. Jemaat, yuk kita sama-sama berdiri, tepuk tangan, Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita. Ini enggak, Yesus yang berdiri melihat, menyambut Stefanus. Siapa Stefanus? Manusia yang penuh Roh Kudus. 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jemaat, penuh Roh Kudus bebas masalah? Tidak ada masalah. Stefanus penuh Roh Kudus dilempari batu. Jemaat, tidak dilindungi Tuhan? Tidak disertai Tuhan? Berani berkata, tidak ditolong Tuhan, berani? Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, tahan menderita, tahan menderita, tahan menderita, jemaat. Tidak meso-meso, tidak memaki, tidak marah, tidak kecewa sama Tuhan. Tuhan Yesus standing applause, berdiri menyambut Stefanus. Orang penuh Roh Kudus kuat ketika menderita, kuat ketika teraniaya. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bisa meninggal itu bersyukur ya. Ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kita. Katakan amin. Jemaat siap ketemu dengan Tuhan Yesus? Yang siap ketemu Tuhan Yesus angkat tangan.
Ragu-ragu kah? Jemaat masih bersama-sama dengan saya. Yang rindu ingin ketemu dengan Tuhan Yesus sama-sama angkat tangan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Agak pemaksaan ya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jemaat, ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Ada roh kasih. Jemaat, orang yang penuh Roh Kudus. Ciri-cirinya, tandanya apa? Ada roh pengampunan. Mampu, bisa memilih mengampuni, tidak mengutuk. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow, mirip dengan perkataan Tuhan Yesus ya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat, bersyukur bisa berbahasa-bahasa lain. Orang Jawa bisa bahasa Mandarin. Ya, orang Batak bisa bahasa Jerman. Ya. Orang Madura bisa bahasa Jepang. Ya karena Roh Kudus. Ingat kesaksian Bapak Pendeta Stephen Tong ketika di luar negeri. Dia harus berbahasa asing. Hari pertama ada penerjemahnya, hari kedua ada penerjemahnya. Pas seingat saya hari ketiga ada halangan penerjemahnya tidak hadir. Pak Stephen Tong berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Khotbah. Setelah khotbah, Bapak luar biasa ya, bisa bahasa kami ya. Tahu gitu saya tidak usah pakai penerjemah, Bapak saja langsung khotbah. Loh, Roh Kudus, jemaat. Bisa berbahasa-bahasa lain, bersyukur. Tapi ada tanda-tanda lain. Roh pemberani memberitakan firman Allah. Tahan menderita. Mengasihi, mengampuni. Itu tanda orang penuh Roh Kudus. Yang terakhir, Kisah Rasul 16. Cepat, tapi saudara tangkap pesan Tuhan hari ini ya. Renungkan firman Tuhan. Kisah Rasul 16, ayat 24 dan 25. Kisah Rasul 16, ayat 24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Pengap, lembab, tidak ada sinar matahari masuk. Jemaat, meskipun kita tinggal di kamar kecil sederhana, kos, tapi masih ada sinar matahari masuk. Masih bisa menghirup udara segar. Masih bisa keluar masuk. Paulus dan Silas di penjara yang paling tengah, paling dalam. Dibelenggu, dipasung. Jemaat, pernah ngalami? Jemaat, nangis terus. Susah, kecewa, mengiring Tuhan Yesus. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, sama-sama katakan tengah malam. Paulus dan Silas berdoa. Apa? Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jemaat, di penjara, menderita, teraniaya, dipasung, dibelenggu, diikat, dipukuli, disesah, apalagi, diludahi, apalagi, direndahkan, apalagi, dikucilkan, apalagi, tidak diorangkan. Jemaat, ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus, yang dikuasai Roh Kudus. Situasi kondisi tidak menghalang-halangi, berdoa, menyanyi, memuji-muji Allah yang Maha Kuasa.
Sukacita itu tidak terbendung oleh penderitaan. Jemaat, ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus itu tetap ada sukacita. Sukacita itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditutupi oleh penderitaan. Sukacita itu meluap. Yuk nyanyi lagu yang sukacita tadi yuk. Apa tadi? Yesuslah pengharapanku ya. Yesus aku percaya. Tadi malam saya membaca di Google, di Wikipedia tentang pencipta lagu ini, Yesus aku percaya, Insinyur Niko. Saya nyimpen foto kuno puluhan tahun yang lalu. Pak Insinyur Niko dengan pakaian sederhana, dengan gitar sederhana, itu bersama tim mengunjungi panti asuhan. Ada Pak James juga. Memang dari dulu puluhan tahun terkenal pemuji, penyembah Tuhan, pemain gitar. Betul ya? Kemarin di Wikipedia saya baca, sekarang beranggotakan jemaat 250.000 di Indonesia dan luar negeri. Wah, pemuji, penyembah Tuhan. Seperti Daud. Bersama mbek gitu. Bisa Tuhan angkat jadi raja. Jemaat, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Jemaat, kita punya Allah yang maha kuasa. Katakan amin. Yuk, nyanyi sama-sama yuk. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Yesuslah pengharapanku tengah badai ini. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Dapat kemenangan di dalam namamu. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Dengan tetap perlahan ya. Sorry. Dengan suara pelan. Jemaat, saya dengar kesaksian Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Ini temannya Pak Niko berkata, Pak Niko itu pernah ngomong, bersaksi, dia itu diangkat Tuhan dari selokan, istilahnya ini, comberan. Jemaat, sini siapa yang pernah masuk selokan comberan? Pernah? Saya bertahun-tahun di panti asuhan mengerjakan di tengah panti asuhan, di halaman panti asuhan itu kan ada sungai Yordan, kali. Orang-orang kuno di sini tahu dulu nggak tertutup ya, terbuka ya. Dan saya hampir setiap sore itu masuk situ, ngambil air selokan itu, nyiram ke pohon pisang, pohon mangga, nyiram halaman yang berdebu itu. Dengan menangis, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku bisanya cuma bersih-bersih. Jemaat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita milik Tuhan, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang bisa mengangkat kita. Katakan amin. Yesus aku percaya, refnya. Yuk, cepat. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar.
Ya, sekali lagi. Aku percaya. Kita sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kami semua angkat tangan di hadirat-Mu. Kami mau seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka semua manusia biasa seperti kami, tapi penuh dengan roh yang luar biasa, penuh dengan roh yang perkasa, penuh roh Allah. Kami mau seluruh aspek kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami dipenuhi dengan roh Allah. Tidak sedikit pun tersisa, tidak sedikit pun, tidak ada bagian-bagian lain lagi yang kami serahkan kepada iblis, tapi seluruhnya kami serahkan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Semua Tuhan, semua jemaat Tuhan, dari yang muda sampai yang tua, kami terima, kami membuka hati kami membuka hati kami, penuhi Roh Kudus, mujizat terjadi, roh pemberani ada pada kami, roh yang bertahan dalam penderitaan ada pada kami, roh penghibur ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan percaya. Oh, haleluya. Roh sukacita. Terima kasih Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan. Kebahagiaan, sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Oh, haleluya. Dunia tidak bisa memberikan, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepada kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi. Kami semua yang hadir. Kami semua yang di rumah. Semua tidak yang terkecuali. Kami membuka hati kami. Wow, kami sangat butuh. Roh Kudus, pimpin, kuasai, penuhi. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu. Kami pulang membawa semua yang terbaik dari Tuhan. Terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kaum lelaki, kaum pria yang belum daftar, mohon daftar kepada istri saya untuk ikut ibadah nanti 6:30 malam di gereja ini. Hanya 90 orang ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjalankan protokol kesehatan.